Halo apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Bincang iNews Mataram bersama saya Hidayat Adiase dan sesaat lagi kita akan menjelang bulan Ramadan di mana kebutuhan bahan pokok itu sepertinya akan merangkak naik dan salah satunya yang lagi hangat-hangat dibicarakan adalah kenaikan harga beras yang banyak sekali masyarakat mempertanyakan nih kira-kira akan ada perubahan harga lagi atau tidak. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita sudah hadir di sini Bapak Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat, Bapak Ismet. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, cerah sekali Bapak hari ini ya, warna putih-putih. Alhamdulillah. Oke, Pak Ismet, Iya. melihat fenomena harga beras nih, sebelum bulan Ramadan saja harga beras itu harganya sudah melambung tinggi, Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena tersebut? Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Memang saat ini kondisi terutama di bulan Januari dan Februari itu kelihatan memang harga beras beranjak naik. Iya. Dan memang itu kita rasakan sekali terutama pada masyarakat ya. Kenapa? Karena memang pada bulan Januari dan Februari itu kondisinya terjadi defisit produksi. Jadi artinya pada saat bulan Januari dan Februari itu produksi padi dan beras itu mengalami defisit. Iya. Jadi produksinya tidak optimal. Jadi sebagai contoh misalnya Januari Februari itu berdasarkan data dari BPS itu produksi Januari dan Februari itu cuma 60.000. Sementara kebutuhan kita itu per bulan 40.000. Baik. Jadi memang terjadi defisit produksi sehingga dengan terjadinya kekurangan beras tersebut terkesan bahwa masyarakat itu merasa agak kayak panik gitu loh. Baik. Padahal intinya justru dengan adanya kekurangan itu disitulah fungsi adanya Bulog kita masuk untuk membantu masyarakat menyediakan beras. Gitu. Baik, kalau penyebab utamanya sendiri benang merah dari bukan kelangkaan ya, tapi kenaikan harga. Iya. Ini nih apa sebenarnya, Pak? Eh, yang utama sekali karena memang kondisi cuaca. Jadi memang Indonesia bukan di kita aja di Nusa Tenggara Barat, hampir seluruh Indonesia mengalami yang namanya itu El Nino. Ya. Jadi memang pengaruh El Nino itu terasa sekali hingga saat ini dan akibat dari El Nino itu masa panen ataupun masa tanam kita tuh menjadi bertambah. Baik. Jadi untuk tahun 2024 ini seharusnya kita bulan Maret, April itu kita sudah panen, tapi karena terjadinya El Nino maka panen kita jadi mundur 2 bulan. Nah, 2 bulan inilah yang menyebabkan terjadinya kekurangan stok di masyarakat sehingga itulah salah satu penyebab harga itu jadi naik begitu. Baik ya, kalau dibilang El Nino berarti sepertinya rasanya musim hujan itu batal gitu Pak ya. Iya. Padahal memang ada perubahan-perubahan sedikit di musim-musim yang membuat mungkin petani itu susah untuk memanen padi-padinya sendiri. Nah sekarang langkah apa yang sudah Bulog lakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut? Ya, baik. Jadi memang karena terjadinya keterlambatan panen dan juga terjadinya defisit produksi, maka Bulog terutama dari Januari Februari kita melakukan yang namanya operasi pasar. Ya. Kalau dulu namanya operasi pasar, kalau sekarang ini namanya stabilisasi pasokan harga pangan. Nah, jadi untuk mengisi kekurangan pasokan beras terutama di masyarakat, Bulog telah melakukan operasi pasar. Ya. Nah, operasi pasar ini kita lakukan tidak hanya di pasar-pasar tradisional melalui pengecer, tapi juga kita sudah melakukan pendistribusian beras ke retail modern seperti di Alfamart, kemudian juga ada di Indomaret, Lotte Mart, Transmart dan sebagainya, termasuk swalayan-swalayan yang terbesar di Kota Mataram ini. Baik, adakah pengawasan sendiri langsung dari Bulognya untuk ketersediaan pasokan di retail modern? Ya, ataupun di kita tetap melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan untuk melihat perkembangan sejauh mana kebutuhan masyarakat tersebut. Kalau memang kita menyalurkan kurang, besok kita tambah lagi, kurang kita tambah lagi. Dan tahun ini saya rasa lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan pemerintah daerah itu melakukan yang namanya gerakan pangan murah. Jadi beras ataupun operasi pasar beras tersebut
tidak hanya dilakukan di pasar tradisional atau swalayan, tapi kita juga langsung mensasar ke masyarakat penerima manfaatnya. Seperti kita melakukan operasi pasar di kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi udah menyebar semua ini. Berarti ini untuk pemerataan operasi pasar tersebut untuk segmentasi tertentu, Pak ya? Tidak semua orang bisa mendapatkan operasi jatah dari beras Bulog tersebut. Ya, sebenarnya tujuan kita itu untuk masyarakat menengah ke bawah lah. Karena apa? Karena berasnya itu kan beras medium. Iya. Kalau masyarakatnya sudah mampu, mungkin silakan beras premium lah yang lebih bagus lagi gitu. Baik, baik kalau begitu, Pak. Sampai kapan operasi pasar ini akan berlangsung? Kita sesuai dengan penugasan dari Bappenas, itu untuk tahun 2024 ini kita melakukan operasi pasar hingga 31 Desember 2024. Berarti tetap ya sepanjang Tetap tahun, sepanjang Pak, ya? tahun, iya benar. Tadi menarik lagi tadi pembicaraan soal jika di retail modern saat sudah Iya. penuh, sudah habis gitu, Pak ya. Iya. Di restock kembali. Berarti untuk stok sendiri di gudang Bulog masih terpenuhi, Pak ya? Kalau Aman? untuk stok kita di gudang itu aman, jangan khawatir. Itu stok kita di gudang itu banyak sekali. Iya. Jadi mungkin masyarakat juga jangan terlalu panik gitu loh. Iya. Karena memang kita Bulog itu memang ditugaskan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, terutama pangan daerah setempat gitu loh. Berarti bukan kelangkaan masuknya, Pak ya? Bukan, sebenarnya tidak kelangkaan, tapi karena memang produksinya yang di Januari sama Februari itu berkurang, maka memang disitulah terjadi kekosongan. Jadi tidak optimal produksi sehingga memang terjadi kekurangan produksi sehingga juga beras di pasaran, jadi beras yang beredar di masyarakat itu agak berkurang. Baik, baik. Nah, Bapak, mungkin sudah kalau di retail modern itu kita Bulog sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET, Pak ya. Iya. Tapi kalau saya di tempat-tempat lain seperti di pasar atau di toko-toko lontongan perorangan begitu, Pak, apakah harganya itu sudah pernah Bulog langsung turun ke lapangan untuk mengetahui harganya naik apa tidak begitu, Pak? Jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah yang mau lewat berikutnya. Tetaplah bersama Bincang iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 Terkini dan terlengkap. bersama program-program terbaik. Indonesia memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan Bat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick Count Pemilu. iNews Election Center. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. He scores and Scotland stride against them. AFC Asian Cup 2023. Live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama Bincang iNews Mataram. Ya, Pak Ismet, kita ngobrol-ngobrol soal harga beras lagi nih ya. Masih belum selesai topik kita di mana pendistribusian dari beras Bulog ini sendiri, apakah menurut Bapak sudah merata di Nusa Tenggara Barat? Ya, untuk saat ini untuk Nusa Tenggara Barat pendistribusian beras SPHP ini bisa dibilang
cukup merata, Pak. Ya. Kita setiap hari itu hampir menyalurkan 30 sampai 40 ton per hari. Setiap harinya, Pak? Itu di Lombok aja. Kalau untuk seluruh NTB itu hampir 70.000. Jadi memang penyaluran tersebut memang sengaja kita buat segitu agar masyarakat sebenarnya tidak usah panik lagi gitu loh. Kenapa? Karena barang tersebut atau beras tersebut tersedia di Bulog gitu loh. Jadi kalau dilihat cukup besar itu, 30 ton itu sehari itu cukup besar. Iya. Namun sampai sekarang kita masih melihat, Pak, banyak sekali masyarakat yang berdesak-desakan untuk membeli beras dari Bulog sendiri gitu. Bagaimana? Apakah itu terbatas, Pak, untuk pembeliannya? Memang benar. Kalau kita perhatikan, terutama kemarin kita pernah melakukan uji coba untuk pertama hari Senin yang lalu. Kita buka operasi pasar di kantor, di depan kantor kita. Itu memang peminatnya cukup banyak sekali. Dan juga kalau menurut kita itu sepertinya mereka itu kayak panik aja gitu loh. Iya. Panik. Ada yang datang karena kita pada saat itu kita cuman 4 sampai 5 ton. Itu dalam waktu 2 jam itu udah langsung habis. Kemudian datang lagi yang lain, wah kenapa habis? Padahal sebenarnya kalau mereka mau di tempat lain juga ada gitu loh. Jadi memang untuk saat ini kita sengaja istilahnya itu melakukan OP itu tidak di satu tempat aja. Baik. Jadi kita pencar agar masyarakat itu tidak tertumpu pada satu tempat. Baik. Tidakkah itu, Pak, sebenarnya untuk pembelian beras di operasi pasar tersebut merupakan alternatif, Pak, daripada membeli di pasar-pasar yang harganya sudah mulai merangkak ke harga eceran tertinggi? Maksudnya lebih dari eceran harga tertinggi maksudnya? Begitu. Kalau beras Bulog itu kan sudah ada HET-nya. Iya. Jadi HET itu kalau untuk SPHP itu 10.900. Iya. Nah, sementara di pasaran itu beras jenis premium itu memang harganya udah cukup tinggi, bisa 17, bisa 18. Karena memang paritasnya beda, jenisnya beda dengan beras Bulog. Kalau beras Bulog ini kan beras medium. Sementara kalau yang premium itu memang jenisnya juga kebanyakan beda. Jadi memang mungkin karena terjadi selisih harga yang cukup tinggi sehingga masyarakat lebih mengejar ke beras Bulog. Baik. Dan kita Bulog sendiri baik di pasar tradisional maupun juga di pasar grosir-grosir retail modern itu tetap kita jual sesuai dengan HET. Tapi kalau seandainya nih, Pak, mengingat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan momen-momen harga beras yang lagi naik ini. Kalau seandainya ditemukan ada toko-toko atau retail mungkin yang menjual di atas harga HET, apa nih konsekuensinya, Pak? Nah, memang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama juga dengan Satgas Pangan. Kita selalu melakukan monitoring di lapangan. Dan kalau ada pengecer kita atau distributor yang melakukan ataupun menjual beras di atas HET, itu pasti kita kasih sanksi. Itu langsung, Mas. Jadi kalau dia berani jual di atas HET, itu langsung kita kasih sanksi. Bisa jadi kita stop, kita berhentikan jadi mitra kita, atau ya kita nggak kasih sama sekali lagi. Gitu. Baik, Pak. Kalau metode sendiri, Pak, untuk pemerataan dari penjualan beras SPHP sendiri dari masyarakat itu harus menggunakan KTP, Pak. Jadi dibatasi untuk 1 hari itu 5 kg. Apakah metode itu benar, Pak? Kalau menurut kita sih sepertinya itu agak rumit ya. Karena apa? Karena masyarakat kita ini kan namanya beras ya kebutuhan pokok ya. Jadi kalau kita batasi seperti itu kita juga rumit, terus juga ribet. Apalagi kalau kita jual di pasar tradisional kan tentu perlu waktu. Setiap orang mau beli harus dilihat dulu. Jadi sebenarnya kalau menurut kami sih untuk kondisi saat ini nggak perlu. Karena apa? Karena stok kita juga udah banyak. Berarti sebenarnya tidak harus ada pembatasan, Pak, ya? Tidak perlu pembatasan sebenarnya. Cuman karena saat ini kita melihat kondisi terkadang masyarakat itu panik buying sehingga harus beli
minta 5 kampil gitu ya, Iya. 5 karung atau 10 karung. Jadi itulah kita batasin. Jadi kita batasin cukup 2 atau 3 karung aja gitu loh. Baik. Jadi biar semuanya dapat gitu. Yang antri itu kan banyak, jadi kasihan kalau nggak kebagian gitu. Baik, untuk misalnya kalau ini pertanyaan mungkin dari pelaku-pelaku usaha Pak ya, Iya. untuk pembelian dari operasi pasar sendiri kan untuk perorangan, per keluarga Pak gitu. Kalau seandainya dari industri pangan misalnya, maksudnya industri kuliner begitu Pak, apakah operasi pasar tersebut berlaku juga? Sebenarnya sasaran kita tuh khusus kepada masyarakat sih, Baik. bukannya pelaku usaha ya. Baik. Karena memang tujuan daripada dilakukannya operasi pasar ini memang untuk masyarakat menengah lah. Kalau untuk pelaku usaha itu harusnya memang beras premium. Baik. Jadi ya dilarang keras menggunakan beras SPHP gitu lah. Nah, sekarang Pak untuk melihat fenomena dari harga beras ini yang sudah naik turun terus Iya. Pak. Sekarang menurut data dari Bulog sendiri, apakah harga berasnya sudah cenderung turun atau tetap stabil di harga segitu Pak? Ya baik, terima kasih. Untuk bulan Maret ini, jadi memang benar berdasarkan prediksi ataupun laporan dari BPS, di Januari dan Februari seperti yang saya sampaikan tadi memang terjadi defisit produksi, dan mulai di bulan Maret itu sudah mulai meningkat lagi. Dan kondisinya saat ini harga beras di pasaran itu sudah mulai menurun. Karena apa? Karena memang produksi sudah mulai meningkat kembali dan mulai agak optimal. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa Januari Februari tersebut terjadi bisa dibilang agak langka beras. Karena itu tadi, karena memang produksi tidak optimal. Sementara hukum ekonomi itu kan berlaku. Iya betul. Kalau suplainya lebih banyak, kemudian permintaan sedikit, pasti harganya turun. Tapi kalau misalnya suplainya sedikit, permintaan banyak, pasti harga naik. Jadi kondisi Januari, Februari kemarin ya seperti itulah. Jadi harga menjadi naik. Tapi untuk Maret ini, alhamdulillah harga sudah mulai turun kembali. Baik, Pak, selain operasi pasar, adakah strategi-strategi lain mungkin yang lebih strategis Pak untuk menanggulangi kenaikan harga beras ini Pak? Tapi kita jangan jawab dulu Bapak karena kita mau lewat dulu nih beberapa pesan yang akan lewat. Tetaplah bersama Bincang iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Unbeaten all the way through the competition. Surely that is game over. And it's happened in the final. He scored and stuck his stride against the AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama Bincang Anyus Mataram dengan Pak Ismet selaku Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Bapak. Ya, semakin seru aja nih Pak terkait obrolan-obrolan soal beras kita. Ini ada nggak sih strategi lain yang dilakukan oleh Bulog untuk menanggulangi kejadian seperti ini? Ya, benar. Jadi memang Bulog itu salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Ya. Jadi dengan kondisi saat ini, di mana harga kebutuhan pokok terutama beras cukup tinggi, pemerintah membuat satu program yang namanya itu bantuan pangan. Yeah. Jadi bantuan pangan ini kalau dulu namanya itu raskin, kalau sekarang namanya bantuan pangan. Bantuan pangan ini memang efektif membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dan bantuan pangan ini juga sudah terbukti ampuh menekan lajunya inflasi. Jadi memang Bulog pada tahun 2024 ini diberi tugas oleh pemerintah melalui Badan Pangan untuk menyalurkan bantuan pangan selama 6 bulan. Jadi untuk tahun 2024 ini bantuan pangan disalurkan ke masyarakat itu selama 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan Juni. Baik. Dan dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu Januari, Februari, Maret, dan tahap kedua April, Mei, Juni. Dan memang untuk Provinsi NTB itu tahun ini mendapat jatah itu sebanyak 643.000 penerima bantuan pangan. Jadi kalau disetarakan dengan beras itu per bulan itu ya, per bulan itu sekitar 6.430 ton. Dan itu diberikan kepada masyarakat secara gratis. Baik. Itu. Jadi memang tujuan awalnya itu yaitu bantuan pangan itu untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penerima manfaat, sekaligus juga untuk menanggulangi kemiskinan dan juga untuk menanggulangi inflasi. Baik, sesuai dengan pembicaraan Bapak barusan ini, beberapa waktu lalu saya pernah berbicara dengan Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat, Ibu Nelly kemarin ya, terkait dari stok beras di gudang Bulog. Itu aman kata Bu Nelly. Bapak juga tadi mengatakan demikian. Dan dari permintaan sekarang nih, yang tentu saja dengan harga yang naik seperti ini, masyarakat tuh mengalami pembelian secara masif begitu Pak. Apakah cukup mencukupi Pak stoknya itu tetap? Ya, jadi mungkin masyarakat saya himbau jangan panik karena memang stok beras Bulog itu banyak sekali, Kita itu saat ini sedang istilah kalau kita itu namanya MOV, sedang dikirim dari Jawa Timur itu sekitar 34.000 ton. Sementara di gudang kita sendiri itu banyak sekali. Jadi memang masyarakat jangan terlalu panik. Kalau untuk ketersediaan beras itu kita banyak sekali, maka kita selalu rutin bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan operasi pasar, baik itu di kantor camat, di kelurahan, atau di tempat-tempat tertentu, agar masyarakat tersebut dapat membeli langsung beras yang kita operasi pasarkan tersebut. Baik, nanti kalau masyarakat seandainya melakukan panic buying gitu ya, harganya kemudian kembali normal, stok berasnya di rumah banyak, mau diapain begitu kan Pak? Iya. Bingung sendiri nanti jadinya. Makanya jadilah konsumen yang cerdas gitu. Baik. Jadi belanja itu sesuai kebutuhan, bukannya sesuai dengan keinginan hati nurani yang penuh dengan keegoismean. Iya. Ini nggak perlu rebutan nih Pak ya? Iya, nggak perlu. Aman ya? Ya, aman. Oke. Jadi untuk stok, alhamdulillah sampai saat ini stok Bulog aman. Baik. Nah ini Pak, untuk harga sendiri kan saya rasa harga beras ini kenaikannya sudah cukup lama terjadi seperti ini karena fenomena alam dan lain-lainnya Pak gitu. Apakah ini ada rencana kenaikan harga bahan pokok ini akan menetap di angka segitu atau dia akan kembali turun seperti sedia kala Pak di angka 10.000 sekitaran angka itu? Jadi memang kita terutama dari pemerintah itu dalam rangka menyambut terutama hari besar keagamaan, itu udah setiap tahun itu udah pasti berulang tuh, harga pasti naik ya. Nah, kita bersama pemerintah daerah itu sudah melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya operasi pasar. Khusus kita di Bulog itu kita konsen ke beras. Selain itu kita juga ada gula, ada minyak, ada juga tepung.
Jadi memang di bulan mau masukin bulan Ramadan ini, kita sudah siapkan bahan-bahan tersebut untuk dilakukan operasi pasar. Baik. Jadi insya Allah harga tetap stabil dan insya Allah tidak akan terjadi kenaikan harga lagi. Gitu. Dari Bulog sendiri adakah perakiraan nih kapan akan melandainya harga beras menuju benar-benar angka normal Pak seperti sedia kala? Kalau untuk harga beras saat ini bulan Maret karena sudah sebagian walaupun spot-spot tertentu udah banyak panen itu dan sudah mulai nanam juga, jadi untuk bulan Maret ini harga sudah mulai turun. Jadi kita sudah turun ke lapangan juga, kita mengecek ke beberapa daerah itu udah mulai ada yang panen. Jadi memang benar seperti saya katakan tadi, di bulan Maret ini produksi sudah mulai meningkat kembali. Jadi mulai bulan Maret ini harga sudah mulai turun. Jadi hampir seluruh Indonesia, terutama kita di sini kemarin kita udah cek di lapangan yang biasanya harga 16.000 itu udah bisa di bawah 15.000. Baik. Jadi udah alhamdulillah masyarakat Perlahan jangan terlalu panik lagi, jangan terlalu panik buying lah untuk membeli beras karena memang secara nasional juga produksi sudah mulai meningkat dan harga juga sudah mulai turun. Jika ditemukan seandainya oleh masyarakat, iya, gitu karena harga berasnya di atas HET begitu, iya, ini masyarakat bisa mengadu ke Bulog langsung atau langsung ke Disdak nih? Kalau untuk beras operasi pasar ya, itu kalau ada masyarakat menjual di atas HET, bisa langsung laporkan ke Bulog atau ke pemerintah daerah. Baik. Kita punya tim TPID, tim pengendalian inflasi daerah, dan ada juga di dalam itu Satgas Pangan. Baik. Jadi masyarakat bisa lapor ke salah satu tim tersebut atau langsung ke Bulog juga bisa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, ada nggak yang disampaikan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang sedang menyaksikan Bincang Anyus kita kali ini? Ya, baik. Jadi saya himbau kepada masyarakat sekali lagi untuk beras saat ini. Ketersediaan beras di Bulog sudah cukup baik dan banyak, dan terhadap pembelian kami berharap masyarakat jangan sampai panik buying karena memang persediaan beras kita itu luar biasa cukupnya, apalagi di bulan Maret ini sudah ada panen di beberapa spot-spot atau daerah-daerah tertentu sehingga secara tidak langsung harga yang sebelumnya tinggi sekarang udah mulai menurun kembali. Baik, dapat ditangkap Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau seandainya nanti nih masyarakat pada bingung mau beli beras gitu, seperti saya misalnya Pak nih, retail dekat rumah itu udah habis, boleh nggak sih sampai ke Bulog belanja Pak? Di Bulog itu ada namanya RPK, ya. Jadi bisa beli di RPK atau mitra-mitra Bulog yang lainnya, itu semua ada semua. Baik. Itu. Oke, nanti kapan saya mampir Pak ya? Siap. Udah, terima kasih Bapak, berhubung kita waktunya terbatas juga nih bincang-bincang kita, mungkin nanti kita akan berbicara di waktu yang selanjutnya saja Pak. Oke, terima kasih sudah hadir Bapak Ismet selaku Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat. Ya pemirsa, demikian sudah perbincangan kita di Bincang Anyus kali ini. Sampai jumpa lagi lain waktu dan sampai jumpa.